Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan 1000% pasti saya ingin membahas tentang penghargaan Ballon d'Or dan juga penghargaan lainnya yang diberikan kepada pemain sepak bola profesional dan juga klub yang dinilai terbaik di Eropa. Tapi sebelum saya membahasnya lebih lanjut teman-teman, pertama-tama saya ingin sharing kepada teman-teman bahwa pekan ini adalah pekan yang menyenangkan sejauh ini bagi saya, karena pertama-tama Real Madrid bisa menang di pertandingan El Clasico, kemudian Arsenal bisa menang juga di pertandingan mereka lawan Leeds sehingga mereka masih berada di peringkat nomor 1 di klasmen English Premier League, dan juga Real Madrid bisa lolos dari fase grup Liga Champions dan juga untuk sementara ini berada di peringkat nomor 1 La Liga. Plus tentunya kita tahu bahwa Karim Benzema, Wak Haji Karim Benzema, kembaran saya, senggol dong, mendapatkan juga penghargaan Ballon d'Or. Jadi ya sejauh ini memang pekan ini sangat menyenangkan bagi saya teman-teman, karena seperti yang kalian ketahui bahwa selain juga saya adalah fan dari Real Madrid, saya juga fan dari Arsenal, dan pemain idola saya di Real Madrid itu ada 3 teman-teman. Pertama adalah Fernando Hierro, yang kita tahu sudah pensiun. Yang kedua adalah Zinedine Zidane yang juga sudah pensiun. Dan yang ketiga yang masih aktif adalah Karim Mustafa Benzema. Jadi memang 3 pemain ini saya suka karena 3 pemain ini punya karakter teman-teman. Dan juga 3 pemain ini bisa menjadi inspirator di tim. Saya bukan mengatakan pemain-pemain lain tidak bisa menjadi inspirator. Tentu pemain-pemain lain di Real Madrid juga bisa menjadi inspirator lah, memberikan inspirasi kepada rekan-rekan lainnya atau tentunya kepada pemain-pemain muda yang berada di skuad Real Madrid. Tapi 3 pemain ini sangat spesial bagi saya teman-teman. Pertama-tama adalah Fernando Hierro yang bisa bermain sebagai defensive midfielder dan juga bisa bermain sebagai defender, central defender atau juga sweeper. Saya melihat karakter dari Fernando Hierro ini yang membuat dia sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah bermain sebagai center back di Real Madrid. Jadi dia punya visi yang baik juga untuk membagi bola, dia bisa juga ikut terlibat dalam proses membangun serangan. Jadi sebetulnya tempo dulu juga kita sudah bisa melihat ada beberapa center back yang bisa ikut terlibat dalam proses serangan, walaupun sekarang kita bisa melihat lebih banyak lagi. Tapi sebetulnya dulu Fernando Hierro ini juga merupakan salah satu center back yang sering terlibat dalam proses membangun serangan. Selain itu dia juga bisa marking pemain dari tim lawan dengan sangat baik. Kemudian pemain kedua adalah Zinedine Zidane, karena saya melihat pemain ini bukan dari segi skillnya saja ya, tapi fighting spiritnya. Ketika dia dalam kondisi yang cedera pun dia tidak segan untuk turun dan juga memberikan yang terbaik bagi negara atau juga klubnya. Jadi memang saya melihat bahwa Zinedine Zidane ini bisa menjadi inspirator bagi rekan-rekannya baik di timnas Prancis dan juga di level klub ketika dia pernah bermain di Juventus dan juga di Real Madrid. Bahkan Zinedine Zidane pernah mendapatkan juga penghargaan Ballon d'Or ketika dia masih berseragam Juventus. Dia juga pernah memenangi Liga Champions bersama Real Madrid. Jadi Zinedine Zidane ini memberikan contoh kepada pemain-pemain lain bahwa yang penting adalah kalian bermain dengan hati dimanapun kalian bermain, dan juga harus bisa memberikan yang terbaik walaupun dia hilang kontrol ya, atau lepas kontrol di pertandingan final Piala Dunia tuh pada tahun 2006 lalu. Sayang sekali, padahal Prancis tuh bisa lolos ke final ya karena ada Zinedine Zidane juga sih. Dan pemain ketiga tentu saja adalah yang tadi saya katakan 2 kali ya, Karim Benzema. Karena saya melihat pemain ini rendah hati, kemudian dia tidak banyak mengeluh, dan dia selalu bisa memberikan kontribusi bagi tim. Bahkan menurut saya yang membuat performa dari Vinicius Junior menjadi semakin baik adalah karena Karim Benzema. Jadi dia merupakan mentor yang pas sebetulnya bagi Vinicius Junior. Dan duetnya dengan Vinicius Junior yang dijuluki Vinizema adalah salah satu yang terbaik di Eropa saat ini teman-teman. Dan buktinya 2 pemain inilah yang membawa Real Madrid menjadi juara dari La Liga dan juga Liga Champions musim lalu. Terlihat jelaslah kekompakan mereka luar biasa. Karim Benzema ini juga memberikan contoh bahwa ketika Anda diminta oleh pelatih untuk bermain di satu posisi, jangan mengeluh tapi memberikan yang terbaik. Karena sebetulnya kita tahu bahwa Karim Benzema ini kan adalah striker murni ya, ketika dia dibeli dari Lyon. Justru dia tidak langsung mendapatkan tempat ketika dia gabung ke Real Madrid. Saya masih ingat pada saat itu
tempat dia lebih sering diberikan kepada Gonzalo Higuain. Tapi kemudian perlahan-lahan dia mulai mendapatkan tempat tapi bermain di sektor sebelah kiri. Nah, ketika itu tentu tidak mudah bagi Karim Benzema, tapi dia juga punya Cristiano Ronaldo di sebelahnya. Yang bahu-membahu dua pemain ini saling bekerja sama dengan Gareth Bale ya, sehingga ada trio BBC pada saat itu dan mereka sangat sukses. Bahkan 3 kali berturut-turut menjadi juara dari Liga Champions. Dan Karim Benzema menjadi pelayan yang baik bagi Cristiano Ronaldo. Bukan dalam urusan memberikan assist demi assist, tapi juga dalam urusan untuk membuka ruang bagi Cristiano Ronaldo, dalam urusan juga mengganggu konsentrasi dari para pemain tim lawan yang berada di lini pertahanan agar Ronaldo bisa mendapatkan ruang terbuka untuk mencetak gol. Jadi memang partnership dari Ronaldo dan juga Benzema juga adalah salah satu yang terbaik sebelum ada duet Vini Zema. Memang ada Bale, tapi saya melihat koneksi antara Benzema dan Ronaldo terlihat lebih mencair. Memang secara keseluruhan dia kalah ya dari segi produktivitas dari Lewandowski, karena Lewandowski itu bisa mencetak 50 gol dari 46 penampilannya secara keseluruhan bagi Bayern Munchen, sedangkan Karim Benzema hanya bisa mencetak 44 gol dari 46 penampilannya bersama Real Madrid. Tapi bedanya bahwa Karim Benzema bisa memberikan belasan assist, kalau nggak salah total 15 assist. Artinya ya memang ini adalah pemain yang juga bisa memberikan kontribusi bagi klub, bukan saja dalam urusan mencetak gol, tapi juga dalam urusan memberikan pelayanan kepada rekan-rekan yang lain. Ya itulah sekarang tugas dari striker yang bermain di era sepak bola modern. Jadi perlu juga menjadi pelayan, perlu juga membuka ruang kepada rekan-rekan yang lain yang berada dalam posisi yang lebih menguntungkan. Maka itu pernah saya jelaskan, bedanya Lewandowski dan juga Benzema adalah Benzema lebih aktif terlibat dalam proses serangan. Dia bisa turun ke second line, menjemput bola, dia bisa bermain agresif juga di lini tengah. Assist-assistnya juga berkelas. Dia sering memberikan umpan-umpan kunci di setiap pertandingan teman-teman. Bedanya dengan Lewandowski yang memang adalah finisher di dalam kotak penalti pertahanan tim lawan. But still, menurut saya, dua striker ini adalah sekarang yang terbaik yang bermain di Eropa. Karena produktivitas mereka memang setiap musimnya itu konsisten teman-teman. Apalagi sekarang Benzema sudah bisa bermain sebagai striker. Dan juga karena Karim Benzema lah Real Madrid bisa lolos ke pertandingan Grand Final dari Liga Champions musim lalu teman-teman. Jangan lupa dong, itu 2 gol penalti dari Karim Benzema lawan Manchester City di first leg Panenka dan di second leg. Gol penentu untuk membawa Real Madrid lolos ke pertandingan Grand Final. Artinya memang pemain ini punya mental yang kuat teman-teman. Dan ini kan penghargaan diberikan melihat performance dari pemain dari musim lalu. Jadi mulai dari Agustus 2021 sampai Juni 2022 teman-teman. Jadi dilihat dari musim lalu punya performa dan memang Karim Benzema adalah yang terbaik. Jadi saya pikir ya memang Karim Benzema dengan kerja kerasnya membuktikan bahwa dia pun bisa menjadi pemain yang hebat dan juga tentunya sukses. Dan di seremoni tersebut saya melihat dia juga memberikan contoh kepada Mbappe dan juga Gavi. Mbappe dia berikan contoh bahwa dia harus bisa menuruti apa yang diminta oleh pelatih yang bertugas di tim tersebut dan juga harus bisa memberikan kontribusi bagi timnya. Jadi jangan banyak mengeluh ketika pelatih menyuruh Anda untuk bermain di posisi yang berbeda. Itu yang sebetulnya perlu dipahami oleh Mbappe. Tapi Mbappe ini kan masih muda ya, mungkin dia memang masih belum bisa paham artinya untuk memberikan kontribusi bagi timnya. Dia lebih suka mendapatkan posisi yang dia inginkan daripada kepentingan tim di mana dia juga perlu berkorban untuk bermain di posisi yang berbeda, walaupun itu bisa mengurangi produktivitas golnya. Jadi ya, Mbappe tolonglah Anda belajar dari Benzema, dan saya gak yakin Mbappe ini bisa gabung ke Real Madrid. Udah tutup pintu untuk Mbappe, biar di PSG aja lah. Jadi Anda jadi makmur di sana. Dan juga memberikan contoh kepada Gavi, yang sebetulnya Gavi ini adalah pemain yang bagus, pemain muda. Cuman memang terlihat attitude-nya ini yang perlu dijaga di atas lapangan. Boleh menjadi ball winner, boleh bermain keras, tapi attitude juga penting. Kan kita lihat dimarahin kan oleh Karim Benzema di pertandingan El Clasico. Hampir dikeplak juga itu, atau dikeplak dikit mungkin ya, punggungnya ya. Jadi Karim Benzema juga memberikan contoh kepada Gavi. Apalagi Gavi juga memenangi kan Copa Trophy. Pemain muda terbaik yang usianya di bawah 21 tahun. Jadi ya dia juga perlu melihat sosok dari Karim Benzema. Ya ini pemain yang bisa memberikan contoh. Jadi selain Karim Benzema yang mendapatkan Ballon d'Or, Gavi juga mendapatkan Copa Trophy
di mana dia dinilai sebagai pemain terbaik, dia mendapatkan voting yang jauh lebih banyak daripada pemain-pemain lainnya. Ya, dia memang melesat cukup cepat ya. Di usia 17 tahun sudah membela timnas Spanyol dan juga sudah bisa menembus tim senior dari Barcelona. Ya, tinggal dia bermain lebih tenang lagi dan juga lebih pintar. Urusannya pressing itu kan untuk merebut bola atau untuk mengurung pergerakan tim lawan, bukan untuk melakukan foul demi foul seperti yang dia lakukan di pertandingan El Clasico yang baru saja dimenangi oleh Real Madrid kan. Kemudian ada juga Courtois yang memenangi Yashin Award. Yes, Courtois deserve this award. Ini penghargaan layak bagi Courtois karena berkat Courtois juga yang melakukan save-save yang krusial di pertandingan-pertandingan La Liga dan juga Liga Champions musim lalu yang berhasil membawa Real Madrid menjadi juara. Dan juga uniknya sebelumnya dia sempat membela juga Atletico Madrid ya. Jadi unik juga nih pemain yang pernah membela Atletico Madrid tapi gagal di final Liga Champions, namun ketika dia membela Real Madrid dia bisa menjadi juara di Liga Champions dengan berhasil mengalahkan ketika itu Liverpool di mana dia melakukan 7-8 saves dalam satu pertandingan tersebut, teman-teman, luar biasa. Ada juga award atau penghargaan yang diberikan kepada Lewandowski, Gerd Müller Award, yakni striker terbaik. Jadi ini 2 musim berturut-turut Lewandowski mendapatkan penghargaan ini. Yes, dia layak mendapatkan penghargaan ini karena dia merupakan pemain yang produktif seperti yang tadi saya katakan, mencetak 50 gol dari 46 penampilannya bersama Bayern Munchen. Sayang ketika tahun 2020 ada pandemi sehingga Ballon d'Or tidak diselenggarakan. Kalau enggak, ya itu adalah milik dari Lewandowski. Dan kemudian penghargaan lagi ke klub terbaik, Manchester City. Banyak yang bingung kenapa gak Real Madrid sih? Ya kan nggak dilihat juga dari segi gelarnya, tapi dilihat juga dari segi permainannya dan juga bagaimana tim ini bisa konsisten untuk meraih gelar. Kan kita tahu Manchester City ini sekarang sudah menjadi raja di Inggris juga kan. Sudah beberapa kali bersama Pep Guardiola menjadi juara Liga Inggris. Oke lah mereka kalah di semifinal Liga Champions musim lalu, tapi lihatlah permainan mereka. Salah satu tim yang menghibur kita, betul kan? Permainannya terbuka, bisa mencetak banyak gol. Bahkan Manchester City ini mencetak total 130 gol hanya di Premier League dan juga di Liga Champions. Jadi memang mereka adalah tim yang produktif, layaklah mereka mendapatkan gelar dari klub terbaik, di mana musim lalu Chelsea yang mendapatkan gelar dari klub terbaik. Dan juga Manchester City itu bisa menjadi tim yang produktif tanpa Erling Haaland. Dan musim ini mereka punya Erling Haaland, teman-teman. Maka itu nggak salah juga jika banyak yang mengunggulkan Manchester City bisa menjadi juara dari Liga Inggris dan juga Liga Champions musim ini. Dan juga musim kan masih sangat panjang, ya kan? Jadi gelar-gelar yang diberikan ini nggak ada kontroversinya sih, teman-teman. Karim Benzema layak menjadi pemain terbaik dengan Ballon d'Or Award. Gavi layak menjadi pemain muda terbaik dengan Copa Trophy, meskipun dia masih harus belajar, ya. Jadi lebih sopan dikit Anda di atas lapangan. Kemudian Courtois layak mendapatkan gelar Yashin Trophy, karena dia memang penjaga gawang yang luar biasa performanya di La Liga dan juga di Liga Champions musim lalu. Lewandowski jelas layak mendapatkan gelar Gerd Müller Award karena memang dia adalah striker yang produktif. Bahkan sekarang ini juga dia adalah top skor dari Barcelona, konsisten dalam urusan mencetak gol. Cuma ya perlu juga belajar finishing yang lebih baik lagi. Karena kan kita lihat bahwa di awal musim ini finishing dia yang tidak sempurna lawan Bayern Munchen dan juga lawan Real Madrid ya, yang membuat timnya juga harus kalah di 2 pertandingan tersebut. Terlepas juga memang Bayern Munchen dan juga Real Madrid bermain lebih efektif. Dan kemudian klub terbaik Manchester City karena memang dari segi permainan mereka adalah tim yang menghibur kita semua dan bisa selalu mencetak banyak gol. Dan seperti yang tadi saya katakan, kali ini mereka punya Erling Haaland, teman-teman. Hati-hati dengan Manchester City. No hate, no politics, only football, salam sepak bola, hala Madrid.